Melanjutkan cerita sebelumnya. 46. Harapan Dewa Agung. Di sebuah ruangan aula, yang dipenuhi dengan cahaya pemanasan. Ada sebuah singgasana yang terbuat dari batu roh dewa. Jika para kultivator melihat singgasana ini, mereka akan terkejut setengah mati dan jiwa mereka akan dipenuhi dengan keserakahan. Batu roh dewa merupakan batu roh tertinggi yang diisi dengan energi alam dewa yang sangat kental. Jika pada kultivator bisa mendapatkan satu saja dari batu roh dewa ini, tingkat kultivasinya akan mengalami lonjakan drastis. Di atas singgasana duduk seorang pria setengah baya, ia menggunakan jubah merah dan dengan rambut hitam panjang yang menjulur hingga punggung. Wajahnya terlihat sangat teduh, aura raja yang keluar dari tubuhnya akan membuat siapa saja yang melihatnya memiliki keinginan untuk bersujud. Ia adalah Raja Yeomra Sang Dewa Agung, raja di atas para dewa. Aku sudah memberikan yang terbaik untuk membantumu. Aku memberikan keberuntungan yang terbaik di atas langit ke dalam sistem itu untuk membantumu dan menyelesaikan misi yang kuberi. Tujuan utamaku bukan hanya untuk menyelesaikan masalah roh yang melarikan diri dari dunia bawah, melainkan menggunakan sistem untuk membuat manusia yang bisa menjadi yang terkuat di antara para dewa. Liu Kai, mulai dari saat ini, keberuntunganmu diberkahi olehku, Sang Dewa Agung. Sesaat lagi, posisi untuk Dewi Kematian akan diisi oleh seseorang yang mendukung lawanku dan posisi untuk Dewa Perang masih kosong. Aku berharap kaulah yang akan mengisi posisi menjadi Dewa Perang dan membantuku dalam pergolakan yang terjadi di antara para dewa, yang tidak akan lama lagi akan pecah menjadi perang antar dewa. Raja Yeomra menatap lurus ke depan dengan tatapan mata yang penuh harap. Sementara itu, di dalam goa di tengah hutan, Kai melambaikan tangannya dan segera elemental pot masuk ke dalam inventorinya. Ia lalu mulai melanjutkan pemulihan energi spiritualnya dan memasuki pikirannya untuk berbicara dengan Wigen. Kali ini aku ingin tahu mengenai kultivasi esensi ini, bisakah kau jelaskan padaku? Dan apa bedanya dengan kultivasi esensi yang didukung oleh sistem? Jalur kultivasi esensi merupakan jalur bela diri yang menggunakan energi bumi dan langit sebagai energi utama. Energi esensi juga bisa dikatakan energi sejati di tubuh manusia. Kultivator menyerap energi langit dan bumi lalu mengolahnya menjadi energi esensi dan energi sejati untuk mempelajari teknik bela diri. Sedangkan, di duniamu, kalian menggunakan energi vitalitas darah sebagai energi utama memperkuat tubuh dan vitalitas darah dan menggunakan ki dalam untuk mengolah teknik bela diri. Para kultivator esensi akan secara bertahap memperkuat dan memperkaya energi sejati mereka untuk melakukan terobosan ke tingkat yang lebih tinggi, menggunakan berbagai macam metode. Perbedaan antara kultivasi esensi biasa dengan kultivasi esensi yang dibantu oleh sistem, terletak pada metodenya. Jika kultivasi biasa harus mengolah metode bela diri demi meningkatkan tingkat kultivasi, maka kultivasi melalui sistem adalah salah satu jalan pintas. Dengan menaikkan level sistemmu secara otomatis akan menerobos karena kultivasi yang lebih tinggi tanpa harus menggunakan metode apapun. Sebagai contoh, pada tahap Wolf Soul, kultivator pertama-tama akan membangun pondasi tubuh mereka dengan cara memperkuat darah dan kultivasi tubuh mereka agar bisa menyerap energi esensi, lalu perlahan-lahan mengolahnya dan mengalirkan ke seluruh tubuh agar bisa naik ke tingkat selanjutnya. Pada tingkat Tiger Soul, para kultivator akan menggunakan energi lisensi untuk membuka meridian mereka. Tujuannya agar energi esensi bisa mengalir melalui jalur meridian ini. Mereka harus bisa membuka meridian menuju jantung yang pertama, lalu menuju mata, kemudian meridian menuju otak dan yang terakhir meridian menuju dantian. Dantian berada di tepat di bawah pusarmu, tempat semua saraf terhubung. Setelah itu barulah para kultivator harus membentuk dantiannya agar bisa menerobos ke alam Dragon Soul. Dan yang istimewa dari sistem ini, kau tidak perlu repot untuk membuka meridianmu. Ketika kau naik level, otomatis tingkat kultivasimu akan naik dan secara praktis meridianmu akan dibuka oleh sistem tanpa perlu kau olah. Begitu seharusnya, setiap tingkat kultivasi yang memiliki hambatan nyata untuk para kultivator, tidak akan terjadi padamu. Kau hanya akan naik tingkat dengan instan tanpa hambatan sedikit pun asalkan kau bisa naik level di dalam sistem. Wigen menjelaskan hal-hal dasar yang perlu diketahui oleh Kai. 47. Menembus level 5. Menaikkan kultivasi tanpa mencoba untuk menerobos. Hanya dengan menaikkan level aku bisa naik ke tingkat selanjutnya. Tanpa memikirkan metode,
penyerapan energi, harta karun, teknik kultivasi, sumber daya, maupun konsumsi pil dan buah roh. Bukankah ini menakjubkan? Sistem ini memang harta karun kelas Dewa Agung. Kai teringat saat ia merasa sendiri bagaimana susahnya dalam menerobos tingkat kultivasi selanjutnya, apalagi di saat ia mengalami kemacetan dalam kultivasinya. Jadi saat ini aku harus fokus untuk meningkatkan kultivasi tempering tubuhku. Dan untuk kultivasi spiritual, itu akan tumbuh dengan sendirinya berkat sistem ini. Sebab kultivasi esensi dan kultivasi spiritual sejalan, aku hanya perlu meningkatkan kekuatan spiritual dengan teknik spiritual tertinggi yang memiliki. Kai percaya ia tidak akan mengalami kemacetan untuk motivasi esensi berkat sistem ini, dia hanya perlu menaikkan levelnya. Untuk itu kau harus bekerja 2 kali lebih keras, sebab kultivasi untuk tempering tubuh sangat langka di dunia ini. Yang berarti sumber daya yang kau butuhkan memiliki nilai yang astronomi. Wigen mengingatkan. Kai mengangguk dan tersenyum. Seiring perjalanannya waktu, keberuntungan akan datang, aku harap perlu berjalan di jalurku. Kai kemudian melanjutkan meditasinya untuk beberapa jam ke depan. Setelah selesai memulihkan kondisi spiritualnya, Kai berdiri lalu berjalan keluar dari goa. Ia lalu melanjutkan perburuan roh jahatnya. Kai menggunakan metode seperti biasa, ia akan sesekali mengedarkan akal spiritualnya untuk menghindari binatang buas yang kuat sambil terus menyisir kedalaman hutan. Kai menatap di hutan yang terdalam sambil beberapa kali berpindah tempat dan secara hati-hati melangkah, ia berhasil menemukan beberapa roh jahat yang berkeliaran di hutan. Tetapi kali ini, Kai tidak secara gegabah menyerang, ia akan berpura-pura untuk tidak melihat roh jahat itu. Setelah ia merasa yakin, barulah ia menyerang dengan tiba-tiba dan menggunakan serangan spiritual menyelinap. Kai berhasil membunuh beberapa roh jahat binatang buas dan beberapa roh jahat manusia hingga levelnya mengalami kenaikan yang memuaskan. Setelah menguburkan poin XP yang cukup untuk naik level 5, Kai berhenti sejenak. Ia telah lelah dan terlalu banyak menggunakan tenaga spiritualnya. Dia sudah menghabiskan 1 bulan penuh di kedalaman hutan. Waktu yang ia habiskan banyak terbuang percuma. Saat ini ia menunggu dengan sabar untuk menghindari binatang buas yang kuat. Bahkan dia harus menunggu hingga beberapa hari paling lama, lalu ia juga banyak menghabiskan waktu dalam memulihkan kondisi energi spiritualnya. Kai kini berada di level 5, yang berarti tingkat kultivasi aslinya pada ranah Tiger Soul Late Stage. Yang dimana ia sudah membuka meridian acu poin menuju mata. Xi kini bisa melihat tingkatan kultivasi spiritual roh jahat secara samar. Dia sadar bahwa roh jahat yang tersisa memiliki tingkat energi spiritual di atasnya, sehingga ia sudah merasa puas dengan tingkatan saat ini. Jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan cocok untuk melawan musuh di tingkat Half Heavenly Soul. Half Heavenly Soul yaitu tingkat di mana seorang kultivator sudah setengah langkah menuju ranah Heavenly Soul, hanya tinggal menunggu waktu untuk menerobos ke ranah Heavenly Soul. Aku rasa sudah cukup dengan tingkat kultivasiku. Saat ini aku sudah bisa melawan Half Heavenly Soul. Kai mengepalkan tinjunya dan mengingat sesuatu yang membuat amarahnya memuncak. Aku akan mulai membasmi kelompok lembah hitam ini. Aku sudah berjanji pada gadis di desaku itu untuk membalaskan dendamnya. 48. Sial dan beruntung itu sejalan. Bukankah aku dulu pernah melawan seorang kultivator tingkat Half Heavenly Soul? Apakah kau ingat Wigen? Tanya Kai. Benar, namun pria berjanggut itu adalah sampah yang normal. Ia memaksakan tingkat kultivasinya untuk sampai pada Half Heavenly Soul. Namun pondasinya sangat lemah, hal itu yang membuat ia menang dari Hua Yun hanya karena tubuhnya lebih kuat dan Hua Yun dan juga harus melindungi Hua Jing. Wigen menjelaskan. Ah begitu. Tingkat kekuatanku sekarang bisa melawan Half Heavenly Soul. Apakah ini termasuk metode teknik pedangku? Tanya Kai memastikan. Tidak. Hal yang kita hitung di sini adalah ketiga metode kultivasimu, dan niat pedang yang digabungkan. Tidak dengan metode berpedangmu. Metode berpedangmu terlalu tinggi untuk tubuhmu saat ini. Aku sarankan jangan menggunakan terlalu sering. Aku takut itu mempengaruhi pondasimu. Wigen kembali memberi masukan. Memang benar, bahwa teknik berpedang Kai sangat tinggi dan tidak cocok untuk kekuatannya saat ini. Dan jika sering digunakan, akan mempengaruhi pondasinya dan menyebabkan kultivasi tempering tubuhnya mengalami kemacetan. Yang kau katakan ada benarnya.
Setelah aku berhasil membentuk lautan darahku, barulah akan kugunakan teknik berpedang dan hati pedang yang lebih tinggi daripada yang kugunakan sebelumnya. Aku terlalu ceroboh saat itu. Kini aku akan lebih berhati-hati. Kai menerima saran Wigen. Ia merasa sangat bersyukur memiliki Wigen di dunia ini yang membantunya dalam hal-hal dasar mengenai dunia ini. Jika itu adalah dunia tempat Kai tinggal, Kai tidak memerlukan bantuan siapapun. Setelah selesai berbincang dengan Wigen, Kai melompat turun dari salah satu cabang pohon yang sebelumnya digunakan untuk memulihkan diri. Tidak baik. Teriakan Kai saat ia baru menjejakkan kakinya ke tanah. Ia merasakan bahaya yang sangat besar dan nafsu membunuh yang sangat kuat. Tiba-tiba muncul dari belakangnya. Tanpa menoleh ke belakang, Kai tahu makhluk yang ada di belakangnya sangat kuat. Sehingga akal spiritualnya tidak bisa mendeteksi. Tanpa berpikir panjang, Kai langsung memutar energi darah dan energi esensinya ke titik tertinggi dan melarikan diri secepat yang ia bisa. Makhluk yang ada di belakang Kai meraung marah saat melihat Kai melarikan diri. Tiba-tiba tanah bergetar dan gundukan tanah meledak terbuka. Seekor binatang buas berukuran 6 meter keluar dari tanah. Ia memiliki bentuk seperti cacing, namun memiliki kulit berwarna ungu. Cacing itu memiliki panjang belasan meter dan segera merayap di tanah mengejar Kai. Meskipun itu terlihat lambat, sebenarnya cacing itu bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan bahkan lebih cepat dari Kai. Ia mengejar Kai sambil meraung ke udara dan membuka mulutnya yang memiliki gigi tajam melingkar seperti pedang yang diasah. Kai berlari tanpa jeda, ia mengeluarkan seluruh kemampuannya yang ia bisa sambil mengedarkan akal spiritualnya ke tingkat maksimal. Kai bisa melihat dengan jelas sosok cacing itu dengan akal spiritualnya, setelah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya cacing itu. Kai merasakan kulit kepalanya gatal dan menambah kecepatannya. Kai, itu adalah cacing bumi ungu. Ia bisa meludahkan racun yang bisa melelehkan hal apapun di bawah tingkat kultivasinya dan aku tidak bisa melihat melalui kultivasi cacing ini. Yang jelas ia lebih kuat dari Heavenly Soul Mid Stage, Wigen berbicara dengan nada khawatir. Aku akan mencoba untuk menghindari racunnya. Apakah kau memiliki item untuk berteleportasi di dalam sistem? Kai bertanya dengan harap. Kau belum di level 10 dan tidak bisa untuk membuka item mall. Kau saat ini hanya bisa menggunakan penukaran battle point dan sayangnya tidak ada item teleportasi di menu tukar poin. Sialan. Kai mengutuk dengan kesal. Ia merasakan dirinya beruntung dan sial di saat yang bersamaan. Bersambung.